Paha orangnya manggil ke belakang. Kalau dia manggil ke atas. Welcome back to Twitter. Jadi kembali lagi bareng gue Giorgio Sama gue Nopal. dan hari ini kita kembali syuting di Karuna Kopi dan Teh. Dan hari ini kita disponsori oleh Mardila. Hari ini kami disponsori oleh Cotton Bud. Cotton Bud Es kopi susu, tapi nggak pakai es. nggak pakai es. Ini produk EkoPU. EkoPU buatan Karuna karena kuat dilakoni orang kuat karena ngancani. Itulah kenapa tagline ini mengundang banyak orang yang mental illness kesini. Ini es kopi susu. Bilas muka, gosok gigi, minum es kopi. Jadi sekarang kita bakal cobain ya. Kita bakal cobain es kopi susu. Es kopi susu Karuna. Hari ini aku pakai es kopi susu dari Karuna. Ini produk ini baru tahun ini ya, baru keluar ya. Baru tahu Ini lembut banget di kulit. Iya nih kayaknya sih dari teksturnya aja enak gitu, kayaknya bisa ngeblend banget gitu kayaknya. blend banget dengan keseharian kalian. Ini cocok banget. warna merahnya sih. Kopinya nggak pelit. Ini cocok banget apabila kalian pengen bawa ke kampus atau kalau ke mall. Cocok banget. Kalau ke mall atau di rumah habis bisa sehari 2 hari, kalau ke kampus ya paling 2 jam lah habis. Paling 2 jam habis dimintain. Pokoknya ini tempting banget. Ini kita coba dulu ya, kita coba dulu. Kita coba ya. Coba dulu. Gila, mantap banget ya. Mantap banget. Langsung nendang. Kopinya abusive langsung rendang. Es kopi susu Karuna. Es kopi susu abusive. Stop it. Get some help. Iya, lagi rame soal new normal. Karena katanya ini orang-orang tuh udah nggak kuat sama PSBB, udah lemes, udah perekonomian nggak bisa tahan lagi. Ini ya. Bumi gonjang-ganjing ya. Terutama kalangan menengah ke bawah dengan menengah ke atas ya. Orang-orang menengah ke bawah yang hidupnya harian itu benar-benar terpukul banget ekonominya. Terus yang kelas menengah ke atas tuh menderita kerugian yang cukup besar lah ya pasti, karena mereka kan pemilik-pemilik usaha. Tapi infonya tanggal 7 ya? 5 apa berapa sih? 2 ya, bukannya? Oh, udah close apa? Udah 4. Tanggal 4. Infonya Tanggal 4 sudah fix PSBB dihapuskan. Iya, PSBB dihapuskan. Jadi udah nggak ada lagi PSBB di Jakarta. Cuma kemarin-kemarin itu gue ngeliat grafik COVID di Jakarta tuh turun cuy. Oh, turun. Iya, sangat turun, sangat Signifikan jauh. kayak drastis gitu. Pelan-pelan. Jadi udah wow banget dibandingkan dengan Jawa Barat gitu. Betul, grafik COVID di sini korban atau terjangkit. Terjangkit. Tapi mungkin juga bisa disebabkan karena mereka pada mudik. Nah. Karena tiba-tiba di daerah naik kencang. Tuh, ini dampaknya. Dampaknya iya. Karena ya pada pulang kampung Dan infecting yang di sana. infecting yang di sana. Memang kadang orang-orang yang PDP ini tidak mengerti gitu. OTG. Gue akhirnya ikut rapid test karena disuruh kantor. Oke, itu diapain sih rapid test tuh? Cuman diambil darahnya doang, sampel darah. Selesai. Gue rapid test mungkin siang jam 2. Kayak tes golongan darah gitu nggak sih? Ya, kayak gitu doang sebenarnya. Kayak dipakai pulpen gitu. Karena kemarin gue ikut tes, akhirnya gue tahu kalau gue negatif. Negatif. Selamat ya. Tapi sebenarnya gue ada sedikit berharap kalau gue positif. Jujur nih, gue mempraktikkan cuci tangan, pakai masker gitu. Tapi tidak seketat itu. Nggak yang kayak tiap pulang rumah gue harus lepas baju terus mandi terus langsung bersih-bersih. Jadi lu nggak setiap hari pulang itu mandi? Gue nggak setiap hari pulang sih sebenarnya. Gak. Ampun. Jadi lu kayak bisa membuktikan bahwa kalau gue nggak patuh, gue positif loh gitu ya? Gue sama-sama gue berharap kayak gitu karena tidak sepatuh itu gitu. Tapi ternyata tidak sepatuh itu pun lo negatif. Ya ditambah gue kerja di retail which gue ketemu sama banyak orang. Lu kerja di mana? Di Tunit. Jadi jangan sampai Keniji muncul. Rapid test itu buat screening sebenarnya. Kalau misalnya lo dicurigai ada penyakit lain, ya berarti lo harus melakukan swab. Nah, tapi rapid test itu juga kayak nggak seakurat gitu loh. Jadi kayak misalnya rapid test lo positif, belum tentu swab lo ntar juga bakal positif. Kalau rapid test lo negatif, belum tentu juga swab lo bakal negatif. Jadi rapid test itu sebenarnya cuma nyempitin salurannya doang. Nyempitin sampel. Nyempitin salurannya doang. PDP. Partai. Perjuangan. PDP. Oh, lu PDP. Pasien dalam peradaban.
Jadi ya karena itu, dan terus gue juga terkejut ya dengan fenomena new normal. New normal it's overrated. Enggak separah itu sih menurut gue, maksud gue. Jargon. Iya. Seperti milenial. Iya, terus seperti Industri 4.0. on normal things we do, what is new? Enggak ada. Gak ada kan? Enggak ada. So what the fuck? Lo tetap kerja, lo tetap sekolah, lo tetap belanja, lo tetap hidup. Apa What's new-nya? new? Lo nggak harus misalkan kalau keluar lo tiba-tiba mati, nggak ada. Enggak. Lo kalau keluar harus pakai baju protektif, enggak gitu loh. Sekarang sekarang ditetapkan PSBB, harus menggunakan masker, harus physical distancing, harus melalui kalau mau pindah kota atau itu harus lu ngelakuin screening di jalan. Coba gue tanya, sebelum PSBB ini, lo naik motor pakai masker gak? Nah, not so new. Not so new, Not kayak so new sama normal. aja. Bahkan menurut gue, dibilang new normal ya sama aja. Tapi yang sudah pasti sih new world order. Jadi Gua Koronski. Nah, yuk, dicari host baru. Satu dari satu orang. What's new on new normal karena nggak ada yang new. Yo. Jadi semua kembali ke pihak masing-masing, semua kembali ke kesadaran lo semua dalam menyikapi ini. Jadi kayak pemerintah tuh secara implisit bilang kalau lo kena ya udahlah itu urusan lo. Iya. Lebih kayak gitu sih. Pemerintah udah ngasih fasilitas, udah ngasih yang apa yang mereka bisa untuk sekarang. Jadi ini tanggal 4 kelar. Sampai tanggal 4 kelar. Tanggal 5 sudah hapus PSBB. Apa tanggal 4 udah selesai? Kita anggap aja tanggal 4 terakhir ya. Nanti Tanggal 5 mau buka. puasa. Mall buka. Yang diperbolehkan tuh buka cuma mall. Berarti toko-toko. Toko bagus? Jual beli bagus hanya di toko bagus. Jadi semuanya berarti sudah normal. Insya Allah normal. Semoga aja setelah tanggal 5 ini sudah bisa mulai normal lagi, ekonomi mulai bangkit lagi. Tapi kita tetap aja jangan lupa mematuhi regulasi dari pemerintah. Ya. Jangan sampai ke satu tempat rame-rame lagi deh. Yuk, Tetap yuk. jaga jarak, tetap. Bantuin pemerintah yuk. Walaupun ngeselin kadang. Harus Tapi tetap dong. yang memfasilitasi kehidupan kita pemerintah. Harus juga. Kita harus bantu pemerintah. Kita harus saling membantu-bantu. Karena ya lagi kondisi kayak gini masa nggak saling membantu ya. Nanti yang rugi ya kita semua juga. Ini tuh kita punya musuh bersama nih. Bahas apa? Pause dulu. Bahas Pada papa. Minum lagi. Minum dulu. Pretensius. The best. The best. Kita pretensius kayak Ngomong-ngomong soal new world, bukan new normal world, not so new normal world. Sebenarnya ada satu tragedi nih dari negara barat sana. ini bukan di sini ya. Gue juga udah lihat sih. Jadi ada salah satu warga di US ya, itu yang meninggal ditangkap oleh polisi. Ditangkap oleh polisi, jadi Arrested. busted ya. Busted. Gue belum sempat baca beritanya lengkapnya. Cuma yang gue tahu itu salah satu warga ini yang kebetulan warga kulit hitam African American, itu dia ditangkap oleh aparat sampai mati. Jadi dia tuh ditahan di bawah gitu. Nah, Diinjek gitu nggak sih? ininya Batang leher. lehernya ditekan pakai dengkul sampai dia udah ngomong nggak bisa napas tapi nggak Tapi nggak dilepas-lepasin. lepas-lepasin. Akhirnya pingsan, taunya meninggal. Pass out. Nah, di foto itu kan awalnya kelihatan cuma mobil, cuma satu orang yang megang. Cuma satu orang yang nginjek kepalanya tuh, batang lehernya. Ternyata ada foto dari sisi sebelah sana, ada 3 polisi yang pegangin. Oh, oke. Jadi di balik mobil yang itu ada Ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Yang megang kaki dan megang badan, dan satu orang lagi ini masih nginjek lehernya. Terus tuh katanya yang gue denger beritanya itu si polisi ini akhirnya dipecat. Tapi bahwa ini paling beberapa bulan kemudian bakalan di-rehire sama kepolisian, terus ditaruh di tempat lain. dijauhin dari lokasi itu kan. Dan itu ya spekulasi yang menurut gue cukup ya rasional, cukup make sense juga gitu kan. Aduh, kan sebenarnya kayak gimana ya? Ini kan lagi pusing dengan dunia yang sedang kacau. Iya, Taunya ada kejadian kayak gini ini sangat
sangat disayangkan sekali ya. Tapi menegakkan hukum dengan cara kekerasan sampai meninggal. Itu bukan hal yang benar. Dan menurut gue salah satu yang bikin berita ini sangat mempar sampai kedengeran kesini tuh karena si korbannya ini adalah African American. Karena memang di Amerika, di US sana itu racial stuff itu sangat-sangat kental. Beda dengan di sini. Ini kita deep condolences kepada korban. Cukup menyampaikan bela sungkawa. Angkat minumanmu, bersedilah. Bersama-sama. Are you sure about that? So I guess that's all for Twitteran. That's all for Twitteran. Ini episode kali ini banyak sedihnya ya. Banyak sedihnya. Banyak kecewanya. Kecewanya. A lot of Tapi- stuff going on, tapi Ya sudah. Ya sudah. Dunia tetap berputar. dunia tetap berjalan. Berputar apa berjalan nih? Jadi we'll see you on next episode, next full of Twitteran. This is Giorgio. This is Nova. We are signing out. See you. Bye. Love you. See you on next mini concert. See you on the next. It was It was a 2 years concert, ago. a mini concert. We had